itu adalah proses bagaimana jaringan komputer itu untuk menemukan dan memilih jalur atau path terbaik untuk paket data atau paket yang mana dikirimkan dari pengirim atau source ke tujuan atau destination dengan cara memilih atau melalui satu atau lebih jaringan yang saling terhubung. Nah, inilah bagaimana internet bisa bekerja. Lalu uh, cara kerja routing itu bergantung pada perangkat yang bernama router. Di setiap router itu memiliki routing table, yang mana table ini itu berisi daftar alamat jaringan yang diketahui oleh router dan kemana router harus mengirimkan paket. Kan sini di Cisco Packet Tracer, sini dari router A, B, dan C. Maka routing table di A dan B dan C itu akan berbeda. Dan kalau misalkan kita mau ke router C tapi dari A, nah kita si router B ini kan terhubung dengan router C. Jadi si router B ini punya routing table ke router C. Jadi kalau misalkan si router A ini mau ke router C atau ke jaringannya router C, maka si router A ini akan meminta ke router B, lalu diteruskan diarahkan ke router B, lalu dari router B akan ke router C, seperti itu. Dan hal itulah disebut dengan next hop atau hopping. Dan setelah kita tadi menemukan jalurnya itu, maka akan dipilih berdasarkan aturan misal kayak AD, administrative system, yang akan digunakan dan juga metrik. Lalu contoh paling umum ketika untuk kapan kita menggunakan routing itu adalah ketika misalkan di rumah kita ingin mengakses sebuah web, misalkan di sini saya mengambil contoh geeks4geeks.org, yang mana dia tuh lokasinya eksternal dari jaringan kita LAN kita. Maka paket yang dari kita komputer kita itu akan melewati router di rumah kita, lalu dari router rumah kita akan meneruskan ke ISP atau jaringan penyedia layanan internet seperti Telkomsel, XL, dan sebagainya, dan juga akan melewati ke serangkaian router di Indonesia gitu, yang terhubung ke server web ke geeks4geeks.org, seperti itu. Itulah proses apa contoh kapan routing perlu digunakan, juga bagaimana routing bekerja, serta apa itu routing. Lanjut ke bandingkan kelebihan dan kekurangan stack routing dan dynamic routing, dan kapan kita menggunakan masing-masing jenis tersebut. Oke, jadi stack routing itu adalah kita men-set secara manual routing table-nya dari mana ke mana, seperti itu. Lalu kelebihannya dari static routing itu jelas, dia lebih aman daripada dynamic routing karena dia tidak men-advertise atau mengiklankan di jaringan. Dia sudah ditetapkan, itu sudah ada fix. Jadi topologi bocor itu agak kecil resikonya, agak chance-nya. Lalu overhead pemrosesan juga kecil sampai bahkan bisa tidak ada. Jadi tidak ada proses untuk uh, pertukaran pesan protokol melalui routing seperti itu. Lalu jalur prediksinya itu lalu lintas jalurnya itu bisa diprediksi karena kita tentukan secara manual. Tapi ada kekurangannya, yaitu kita harus mengkonfigurasi secara manual dan juga sulit untuk dikelola, sulit untuk di-maintain ataupun diaplikasikan di jaringan yang besar. Karena kalau misalkan ada 10 router, maka kita harus set 10 routernya masing-masing secara manual, seperti itu. Dan kalau misalkan ada perubahan topologi, maka kita akan mengubah kurang lebih ya banyak router gitu yang akan kita ubah, yang mana yang terkait satu sama lain gitu. Dan akhirnya itu menjadi hassle dan tidak menjadi kelemahan dari static routing. Lalu sekarang dynamic routing itu adalah routing secara otomatis, yang mana antar router itu berbagi informasi satu sama lain melalui protokol routing, misal kayak RIP, Routing Information Protocol, OSPF, Open Shortest Path Forwarding, atau EIGRP atau Enchanted Interior Gateway Routing Protocol, yang dimana dia tuh membangun dan memelihara routing table mereka. Jadi dynamic routing ini antar router itu saling berkomunikasi satu sama lain untuk mengisi routing table mereka satu sama lain, seperti itu. Kelebihannya tentu itu mudah diimplementasikan di jaringan skala besar. Kalau misalnya ada 10 router, maka 10 router ini akan berkomunikasi satu sama lain. Jadi administrator tidak perlu mengetahui topologi secara rinci. Lalu kalau misalnya ada perubahan maka akan, atau ada link putus atau dan sebagainya, maka akan otomatis terupdate routing table gitu. Dengan nanti ada penjelasannya, kalau misalnya RIP itu nanti ada update seperti itu. Dan juga protokol akan menghitung jalur ulang terbaik, jalur terbaik ketika ada
sesuatu yang bermasalah di jalurnya seperti itu. Namun kekurangannya tentu itu kan dia dynamic ya, dia berubah-berubah terus dan itu mengupdate-update terus, maka akan ada CPU dan memori yang digunakan dan itu cukup banyak gitu. Lalu konfigurasi awalnya biasanya lebih ribet karena kita perlu mengetahui jaringan-jaringan yang terhubung dari setiap router. Misalkan sini ada 3 router A, B, C, maka kita harus ketahui jaringan router A itu apa aja, router B itu apa aja, router C apa aja gitu, untuk kita menyetelnya ke router nanti secara dinamis. Namun setelah kita konfigurasi di awal, maka selanjutnya akan secara otomatis menggunakan dynamic seperti itu. Lalu di sini nomor 3 sebutkan Justin perbedaan antara protokol RPv1 dan juga RPv2. Jadi perbedaan RPv1 dan RPv2 itu adalah dari protokol classful menjadi classless. Apa sih protokol classful itu? Jadi protokol classful itu adalah protokol yang dia tuh tidak mengirimkan informasi subnet maxnya bersama dengan pembaruan rutenya. Jadi subnet max dari routernya itu nggak kekirim bersamaan gitu. Jadi nanti si routernya itu bakal asumsi jaringannya itu berada di subnet default gitu sesuai kelasnya. Misal subnet 8 untuk kelas A atau untuk jaringan A gitu, dan subnet 10 misalkan untuk sebagainya. Dan sebaliknya RPv2 itu dia classless, berarti dia menyerahkan subnet max dalam paket pembangunan atau updatingnya. Jadi nanti bisa lebih modern atau bisa lebih advance lah. Nah, karena dia itu tadi tidak membawa subnet max ya, maka RPv1 ini dia tidak mendukung FLSM atau classless interdomain routing, Jadi dia tuh tidak bisa membagi-bagi subnet menjadi beberapa host ataupun tertentu gitu. Misalkan kita dalam satu subnet hanya 2 host saja gitu yang ada dan sebagainya. Misalkan RPv2 karena dia mendukung CDR, maka dia bisa lebih efisien dan juga lebih advance. RPv1 itu pembaruan routingnya itu ke alamat 25252525 ini, maka itu nggak efisien ya, karena PC dan printer yang tidak membutuhkannya itu harus ke alamat ini gitu untuk bisa dapat istilahnya informasi lah. Sedangkan kalau RPv2 itu dia akan menggunakan multicast, jadi hanya uh, pada subnet atau jaringan tertentu saja yang dikirimkan gitu. Lalu di sini RPv1 itu mekanisme autentikasi, jadi dia tuh sama sekali nggak ada rentan terhadap penyerangan dan sebagainya gitu. Misalkan ada router disisipkan router baru gitu, misalkan di router ABC gitu, dia sisipkan router baru seperti ini. Lalu kita misalkan hubungkan ini, sorry. Oke, misalkan ada router baru satu gitu, maka nanti si router yang baru ini dia bisa aja nerima RIP atau routing information protocol dari router A dan C gitu, yang mana dia bakal bisa dapat topologi dari router C gitu dan juga router A, dan mana itu bahaya jika orang yang memasang router baru ini adalah berniat jahat seperti itu. Sedangkan untuk RPv itu dia itu mendukung fitur autentikasi. Jadi dia kalau misalkan ada router baru gitu, maka dia akan mengverifikasi dulu routernya ini uh, jaringannya sama atau bagaimana. Lalu RPv1 itu selalu menggunakan auto summarize, yaitu meringkas rute pembatas classful dan dapat dimatikan. Sedangkan RPv2 itu bisa secara default tapi bisa juga dimatiin gitu. Jadi tidak otomatis auto summarization. Nanti akan dijelaskan kenapa auto summarization itu tidak ada, kadang bagus kadang jelek. Lanjut ke nomor 4, yaitu jelaskan secara rinci mengenai peran metrik dan juga administrative distance AD dalam proses penentuan jalur routing. Ini harus diperhatikan menuju pelajaran. Sini AD atau administrative distance dan metrik itu 2 parameter untuk menentukan rute terbaik dari suatu jaringan itu untuk mengirim paket ataupun menerima paket seperti itu. Jadi router itu akan selalu membandingkan AD atau administrative distance terlebih dahulu, baru membandingkan metrik ya. Nah, AD itu adalah ukuran kepercayaan atau trustworthiness dari sumber informasi routing. Jadi ini tuh bukan seberapa jauh atau cepat jalurnya, tapi seberapa terpercaya protokol yang memberikan informasi rute tersebut, setiap protokol routing. Nah, setiap
setiap protokol itu dia punya nilai AD yang berbeda-beda gitu. Misalkan eh, directed connected itu nol, dan juga setiap nilainya makin rendah itu berarti lebih dipercaya, jadi nilainya makin kecil malah bakal dipakai gitu. Sebagai contoh directed connected, maka dia tuh bakal bernilai 0, static root itu 1, lalu EIGRP itu 90, SPF 110, dan juga RIP itu 120. Jadi kalau misalkan sini ada 4 router gitu, dan misalkan router A ini kan dengan router ini kan directed connect, misalkan kan terkoneksi secara langsung gitu kabelnya, maka dia akan bernilai 0 dan juga akan memilih jalur ini gitu. Kalau misalkan saya tambahkan lagi di sini router baru ya, seperti itu. Dan di router barunya ini, oke, misalkan di router barunya ini terhubung juga seperti ini. Misalkan di router A itu directed connected ke router yang ini, router B gitu. Tapi dia static routing dengan router 9, maka dia akan lebih memilih ke router B ketimbang ke router 9, seperti itu. Dan setiap protokol itu punya nilai AD-nya yang berbeda-beda. Jadi itulah AD digunakan untuk memutuskan mana yang akan dimasukkan floating table gitu, seperti itu. Lalu router akan hanya memilih router dengan AD terendah. Lalu metrik adalah nilai yang digunakan untuk mengukur biaya atau jarak atau cost gitu. Nilai lebih rendah maka jalur lebih baik secara protokol routing itu metriknya secara beda. Misalnya RAP menggunakan hop count, juga router analogi OSPF itu menggunakan cost, metrik itu cost itu OSPF menggunakan cost itu berdasarkan bandwidth. Metrik digunakan oleh router, jadi metrik itu digunakan untuk opsi kedua selain AD gitu. Jadi misalkan sini ada tadi yang sudah dibilang ada router seperti ini. Misalkan tadi yang router A itu static routing dengan router 9, tapi router A directed connected dengan router B, maka router A akan memilih ke router B ketimbang ke router 9 karena nilai AD-nya yang berbeda gitu. Karena directed connected 0, static routing itu 1, seperti itu. Seperti itu, lanjut ke nomor 5. Sebutkan penjelasan perbedaan antara metode konfigurasi static routing, next hop address, dan juga forwarding atau exit interface. Oke, jadi sini kalau next hop address itu adalah dia tuh bisa mendapatkan alamat IP dari router tetangganya yang harus disetujui oleh paket gitu. Dengan kalau forwarding itu dia harus hanya tahu ketika ada paket itu yang dikirim atau keluar gitu. Lalu proses pencarian itu kalau next hop address itu dia rekursif, jadi dia 2 kali gitu cek routing table-nya baru dilanjutkan gitu. Kalau misalkan forwarding atau exit dia tuh langsung direct lookup, dia pencarian langsung gitu. Router tahu paket harus segera dikirim keluar melalui interface yang ditentukan pencarian tambahan karena dia udah tahu interface masuk dan keluarnya itu mana gitu. Kalau kalau kita lihat berdasarkan tipe jaringan idealnya, tapi ini ideal untuk tipe jaringan yang multi akses seperti Ethernet. Satu interface terhubung ke banyak perangkat. Kalau forwarding itu ideal di jaringan point to point seperti link serial di mana satu interface terhubung ke satu lain. Seperti ini misalkan antara router B dengan router 8 itu point to point seperti itu. Dengan kalau misalkan router B itu dia ke router 9A dan C itu dia multi akses karena dia bisa ke banyak router seperti itu. Dan untuk potensi masalahnya maka si Nexhop itu lebih aman, hanya sedikit overhead aja karena dia perlu perulangan, dan juga kalau untuk yang forwarding itu agak beresiko karena dia kan misalnya dia ada router baru gitu, maka bahkan mencoba menggunakan ARP request untuk mendapatkan router itu dan bisa diserang gitu, ARP poisoning dan sebagainya. Kalau contoh sintaksnya itu seperti ini. Oke. Jadi kalau Nexhop itu dia berdasarkan IP, kalau forwarding atau interface itu berdasarkan interface atau port. Lanjut ke nomor 6 itu adalah identifikasi sekelas jenis timer dalam RIP dengan penjelasan rinci
setiap timernya dan kapan penyusunan timer diperlukan. Oke. Baik RIP atau Routing Information Protocol itu dia menggunakan berbagai timer, kurang lebih ada 4 untuk mengatur ataupun menentukan routing table-nya. Oke, yang pertama itu ada update timer, biasanya itu setiap 30 detik. Itu adalah timer utama yang mengatur frekuensi pembaruan. Jadi setiap 30 detik itu router akan mengirimkan tarian penuh dari routing table-nya ke semua tetangga yang menggunakan RIP juga gitu. Jadi update timer ini seperti detak jantung yang terus memberikan setiap 30 detik ke tetangganya gitu, supaya memberitahu bahwa router dia itu masih ada dan uh, jalur-jalurnya tuh seperti ini gitu. Kalau selanjutnya ada invalid timer atau expiration timer, itu biasanya 180 detik. Di timer itu bekerja per root, dan juga setiap kali root diterima dan pembaruan itu invalid timer akan di reset kembali. Jadi setiap kali ada update timer yang aktif gitu, maka invalid timer ini bakal di reset ke 180 detik gitu. Nah, kalau misalkan router itu nggak menerima pembaruan rute spesifik, maka selama 180 detik penuh, maka router itu akan menganggap rute tersebut itu tidak valid gitu. Jadi misalkan dari router A ke router C gitu, kan setiap 30 detik gitu ya bakal tes dikirim itu dari router A ke router B, jadi dapat informasinya yang ke router C gitu caranya. Tapi kalau misalkan setelah router A itu mengirimkan RIP ke router B terkait ke router C, tapi nggak dibales sama router B selama 180 detik, maka dianggap router A ke router C itu tidak ada jalur yang ininya valid seperti itu. Dan tapi dia nggak langsung menghapus rutenya, tapi menandai bahwa rute itu tidak terjangkau dengan penetapan metriknya ke 16 seperti itu. Yang mana 16 ini kalau kita menggunakan RIP ya. Lalu ada juga hold down timer, itu 180 detik juga. Itu menandakan bahwa router itu tidak valid. Timer ini tuh aktif setelah tadi udah ditandain nggak valid gitu. Kalau misalnya 180 detik ini masih belum juga, maka akan membuat rute itu menjadi mati gitu. Ini membutuhkan waktu yang cukup agak. Jadi akan membuat rute yang tadi mati itu bakal dianggap tidak benar gitu. Lalu kalau misalkan udah masuk seperti itu, maka masuk flush timer gitu, yang mana benar-benar dihapus rutenya dari routing table seperti itu. Dan penyesuaiannya itu umumnya penyesuaian timer default itu umumnya tidak disarankan ya, jadi kalau ada skenario spesifik gitu, misalkan ada suatu one yang sangat lambat atau padat gitu, nggak dia update timer itu 30 detik, maka kita bisa aja gitu update menjadi 90 detik dengan invalid menjadi 500. Jadi kayak daripada semakin cepat karena terlalu daripada jaringan itu melambat karena di forward di flood karena timer, itu lebih baik timernya kita lambatin aja, yang penting jaringannya agak lebih cepat gitu, dengan invalidnya kita naikin juga seperti itu. Jadi untuk mengurangi traffic kita atur timernya. Lalu yang ketujuh, yaitu apa fungsi auto summarization pada RIP, dan jelaskan pada kondisi apa fitur ini malah merugikan dan ya, oke. Jadi auto summarization atau meringkas itu dia menggabungkan beberapa subnet itu menjadi satu jaringan classful atau ya classful tunggal gitu. Misalkan ada 192.168.1/24, 192.168/24 dan sebagainya, ini tiga jaringan yang berbeda gitu. Maka kita akan jadikan satu jaringan, yaitu ini jaringan kelas A, yaitu 10.10/8 gitu. Jadi kalau misalkan ada kalau misalkan ada paket yang ke arah sana, maka akan dikirimkan ke karena daripada kita mengirim 3 route terpisah, maka lebih baik kita mengirim ke satu saja, yaitu ke 192.168 dan sebagainya. Jadi daripada kita kirim ke 192.181, 192.168.2, 3, maka kita kirim aja ke
192.168.0 gitu. Dan ini tuh supaya ngejaga ukuran routing table itu tetap kecil. Tapi ini tuh merugikan kalau misalkan ada di beberapa desain jaringan yang dimana akan menyebabkan discontinuous network atau jaringan tidak berampingan. Yang mana kalau misalkan contoh kita ini seperti ini, misalkan saya hapus lagi, yes, oke, misalkan router A dan router C ini anggaplah di dalam satu class B gitu, 1.7.19.00.16 gitu, yang mana A itu dia 16.1, sedangkan yang C itu adalah 16.2 gitu. Dan di ini router C itu diantaranya, yang mana dia itu pintu K lebih tinggi lagi gitu, yaitu di 10.000/8 class A. Jika ada advertise dari A ke B lalu C juga ke B, karena dia masih dalam satu apa namanya, subnet, dan juga satu kelas gitu, yaitu kelas B, maka si kelas A ini bakal bingung, ini router B ini bakal bingung karena sama-sama dari root kelas B, tapi jadi kita istilahnya kan, kalau tadi kan digabungkan, ya udah kita gabungin aja, tapi padahal kan sebenarnya dua hal yang berbeda antara router A dan router C gitu. Topologi router A dan router C itu kan berbeda, karena nanti saat kita mengirim paket maka akan terjadi drop paket dan sebagainya, sehingga paket itu keliru dikirimnya, seperti itu. Lanjut ke nomor terakhir, fungsi dari perintah passive interface dalam konfigurasi RIP dan contoh spesifiknya seperti apa. Oke, jadi fungsi utama dari passive interface di RIP itu adalah untuk menentukan router itu mengirimkan broadcast atau multicast itu pembaruan keluar dari interface yang ditentukan. Tapi bukan berarti RIP ini bakal memberikan advertise ya ke ke tetangganya gitu. Jadi ketika jaringan atau subnet pada interface pasif itu masih oke, jadi perintah ini tuh membuat interface hanya mendengarkan aja, tidak menerima gitu, tidak berbicara tapi tetap terdengar suaranya. Jadi passive interface ini membuat interface-nya itu dia tahu bahwa ada update timer dari RIP, tapi dia enggak melihat enggak ngambil paket tersebut aja, enggak, dia tidak merespon balik gitu, dia hanya mendengarkan aja, tahu oh ada paket nih, paket RIP gitu, tapi dia nggak memproses paketnya lebih dalam lagi gitu. Misalkan di sini ada router 1 dan juga router 2. Jadi misalkan contoh spesifiknya ini ya. Nah, misalkan ada router 1 dan router 2, yang mana router 1 itu uh, dari administrator, router 2 nya itu merupakan router inti dari perusahaan dan juga terhubung melalui Gigabit 01 ke switch departemen HR gitu. Nah, secara default RIP ini kan dia bakal ngirim update timer ya, 30 detik. Nah, hal ini tuh tidak baik karena RIP update ini bakal terkirim ke switch dan juga ke end device dari switch departemen HR ini, yang mana bakal jadi flooding juga, trafficnya tinggi dan sebagainya gitu. Makanya kita bikin si router switch itu kita buat pasif. Jadi si switch itu nggak nerima paket update dari RIP gitu, supaya sekarang kan si switch kan bakal membroadcast paket yang diterimanya, seperti itu. Jadi dan juga selain dari mengatasi high traffic, juga mengatasi keamanan gitu. Dimana kalau misalkan kita lihat tadi kan dia broadcasting ya, kalau misalkan kita nggak passive interface, jadi si switch itu bakal ngebroadcast ke end device. Kalau misalkan ada end device gitu dari luar gitu, dia bakal tahu nih, oh gini tuh routing table di router perusahaan dan router satu gitu. Sehingga kita buat passive interface supaya si end device itu nggak dapat RIP update. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Memang sudah kesalahan